Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 1 Juli 2023. Kita mengawali bulan Juli dengan renungan yang didasarkan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1-15, di mana diyakinkan bahwa tiada satupun yang mustahil bagi Tuhan. 3 tamu yang adalah malaikat kepada Abraham menubuatkan bahwa tahun depan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Dengan demikian, janji Tuhan kepada Abraham akan terlaksana. Setelah Abraham menjamu 3 tamunya itu, kabar sukacita disampaikan bahwa Sarah, istri Abraham, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 5-17, Yesus menegaskan kepada kita siapa yang akan datang duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah Yesus mendapati iman seorang perwira yang amat sangat hebat, digambarkan ketika masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ketika berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya," perwira mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada seorang prajurit pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datang, maka ia datang, atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Yesus kagum akan iman perwira itu. Maka ia mengatakan kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah kujumpai di antara orang Israel. Dan aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam api yang paling gelap." Dan kemudian ia mengatakan, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudari-saudaraku terkasih, meskipun Abraham dan Sarah awalnya tertawa karena berpikir tidak mungkin orang setua Abraham dan Sarah akan mempunyai anak, karena Abraham dan Sarah menyadari sudah lanjut usianya. Namun berkat imannya yang kuat, ketika malaikat tamu Abraham menegaskan tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak, iman yang mendalam, iman yang kuat akan menyelamatkan. Meskipun nampaknya mustahil, kalau iman kita sungguh besar, kuat, dan mendalam, apapun akan terjadi. Maka imanlah yang diperlukan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan yang datang dari Allah. Namun iman itu harus ditampakkan, diwujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan kita ini.
Demikian pula iman yang besar ditampakkan oleh perwira yang hambanya sakit. Ia membandingkan kalau dirinya saja mempunyai bawahan atau prajurit, kalau diperintah pasti akan berangkat, pasti akan memenuhi perintah itu. Apalagi sekarang ini Yesus adalah kuat kuasa Allah, melebihi apapun juga. Maka dengan mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Iman yang luar biasa, iman yang tangguh, iman yang militan dimiliki oleh prajurit itu atau perwira itu. Dan dari pengalaman itu Yesus menegaskan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa yang akan makan bersama, duduk bersama Abraham adalah orang-orang yang percaya, baik dari timur dan barat, utara selatan. Sedangkan orang yang merasa mengikut Kristus tapi tidak beriman, mereka akan dicampakkan keluar. Saudari-saudaraku terkasih, seringkali pengalaman seperti orang Israel yang merasa lebih hebat dari yang lain menjadi pengalaman kita, sehingga iman kita asal beriman, tidak seperti iman perwira. Maka keselamatan tidak ditentukan oleh sandangan atau menyandang iman akan Kristus, tapi melaksanakan iman dengan benar. Itulah yang akan diberikan oleh Tuhan demi keselamatan kita. Belajar dari Abraham, Sarah, dan perwira, kita boleh bertanya, bagaimana iman kita ini? Apakah iman yang benar kita ungkapkan dan kita wujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti dari ujung timur dan barat, utara dan selatan, kita termasuk di dalamnya untuk duduk makan bersama para bapak bangsa dan boleh masuk dalam kerajaan surga. Mari kita perbaharui iman kita. Kita perdalam iman kita agar akhirnya dengan iman itu kita boleh bersama-sama mengalami kasih karunia Allah. Biarlah akhirnya iman itu menyelamatkan kita bukan karena tempelan, tapi iman yang kita ungkapkan dalam tindakan sehari-hari dan kita wujudkan dalam tindakan konkret. Dalam liturgi, dalam doa-doa kita ungkapkan, dalam karya dan tindakan kita wujud nyatakan. Semoga akhirnya dengan iman itu kita nanti diundang oleh Tuhan dari utara, selatan, timur, dan barat untuk makan bersama, duduk dengan Abraham, menikmati perjamuan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mengimani putra-Mu, dan dengan demikian kami boleh ambil bagian dalam pesta bersama para bapak bangsa. Bantulah kami terus bertahan dalam iman, mengungkapkan dalam hidup rohani, dan wujud nyatakan dalam hidup yang konkret, agar akhirnya iman kami semakin berkembang, mendalam dan militan, sehingga mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Biarlah iman itu yang kami pegang sebagai jaminan keselamatan kami. Kuatkan iman umat-Mu yang lemah, dorong yang mandek, dan bangkitkan iman yang jatuh. Semoga Engkau memberkati
orang-orang yang ingin dengan iman teguh memperluas kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau jaga, Engkau rawat dengan kesehatan yang prima. Yang beban berat Engkau ringankan sehingga bisa terus melangkah maju. Dan yang punya persoalan Engkau urai agar akhirnya mereka merasakan kasih sayang-Mu. Dan semoga mereka akhirnya tetap setia dalam iman kepadamu yang dinampakkan dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristiani. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, bahkan mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan kita. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup yang sehat dan miliki imun yang kuat, agar akhirnya kita senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Mari kita terus ikut memiliki gereja dengan ambil bagian dalam pelayanan gereja. Kita dukung gereja kita dengan doa-doa kita, dengan tenaga-tenaga kita untuk merelakan dipakai dalam kerasulan, dan juga dengan dana kita untuk memperlancar pembiayaan kerasulan-kerasulan kita dengan meningkatkan kolekte ataupun kolekte pembangunan. Dan masih kami undang untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita. Semoga dengan itu semua akhirnya kita bisa berpastoral dengan baik, meluaskan kerajaan surga. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.